Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korojul Yuni, kelas 12 TKJ dari SMK Al-Wazini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi RAM pada komputer serta jenis-jenisnya. Biasanya sebelum kita membeli komputer, kita pasti tanya-tanya dulu RAM-nya berapa. Tak cukup sampai di situ saja. Alangkah baiknya Anda juga harus mengenal macam-macam dari RAM. RAM atau sering disebut Random Access Memory merupakan hardware yang ada di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. Kapasitas RAM di setiap gadget biasanya berbeda-beda, tergantung kepada fitur yang diberikan. Namun, kapasitas RAM ini akan sangat berpengaruh kepada tingkat kecepatan serta proses data dalam perangkat tersebut. Lalu, sebenarnya apa sih fungsi dari RAM dan apa pengaruhnya? Berikut, saya telah merangkum fungsi RAM pada komputer. Fungsi RAM pada komputer. Fungsi RAM pada komputer lebih mengacu kepada kecepatan proses data yang ada di dalam perangkat tersebut. Kapasitas RAM di setiap komputer atau gadget kebanyakan berbeda-beda sesuai dengan fitur yang telah ditawarkan oleh brand. Namun, kapasitas RAM di komputer juga akan mempengaruhi tingkat kecepatan proses data yang ada dalam perangkat tersebut. RAM juga berfungsi sebagai media penyimpanan sementara di saat komputer dalam posisi menyala atau sedang digunakan. Contohnya, jika Anda sedang mengetik dokumen di Microsoft Word lalu ditutup tanpa adanya langkah untuk menyimpan, dokumen akan tersimpan di dalam memori RAM, sehingga nantinya jika dokumen tersebut dibuka, bisa masih dibuka melalui histori terakhir pada Microsoft Word. Alasan RAM berpengaruh pada performa komputer. Memiliki komputer yang memiliki kapasitas RAM yang besar diharapkan mampu meningkatkan performa komputer. Namun, setelah mengetahui fungsi RAM pada komputer, apakah dengan banyaknya memori yang telah digunakan tetap membuat kinerja menjadi lebih cepat? Suatu sistem komputer telah memiliki caranya sendiri dalam mengatur penggunaan RAM. Contohnya saja, pada komputer yang memiliki RAM sebanyak 24 GB, ketika RAM digunakan sebanyak 7 GB dan sisa RAM 10 GB tersebut dapat dialokasikan sebagai standby memori dan data yang digunakan, termasuk dalam cache. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa besar RAM lebih berpengaruh kepada banyaknya ruang yang dapat digunakan untuk proses berjalan. Maka dari itu, belum tentu sepenuhnya dibenarkan jika nantinya perangkat dengan kapasitas RAM besar akan berpengaruh pada performa dan tingkat kecepatan komputer. Berikut jenis-jenis RAM. Pertama, dynamic RAM atau disingkat DRAM. Dynamic RAM adalah salah satu macam RAM yang direfresh atau disegarkan oleh Central Processing Unit atau CPU. Tujuan cara tersebut adalah agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. DRAM akan dapat memberikan keuntungan berupa kesederhanaan struktural jika digunakan pada perangkat. Yang kedua adalah SDRAM atau disebut Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan macam RAM selanjutnya dari DRAM. Namun bedanya jenis RAM ini telah disinkronasi oleh clock system yang dimana hal ini akan mempengaruhi kecepatan dari SDRAM. Kecepatan SDRAM bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. Yang ketiga adalah DDR-RAM, Double Rate Random Access Memory atau DDR-RAM,
merupakan jenis-jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari FDRAM. RAM ini mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam satu waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2, DDR3, dan DDR4. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan yang tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar, hingga 16 GB per chipnya. Selanjutnya RDRAM, rambus dinamik random access memory. Proses kerjanya lebih cepat dan biasanya lebih mahal dari FDRAM. Kebanyakan RAM jenis ini akan banyak digunakan untuk perangkat dengan sistem operasi Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. RDRAM menggunakan slot RIMM yang sama dengan FDRAM, di mana itu adalah sebuah teknologi chip dinamis berbesutan rambus. Ini juga memiliki lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Selanjutnya SRAM, Static Random Access Memory. Jenis RAM yang mampu menyimpan data tanpa harus ada penyegaran atau dari CPU. SRAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan DRAM atau SDRAM. Biasanya memiliki desain cluster lengkap dengan desain cluster 6 transistor yang menyimpan di mikroprosesor. Desain inilah yang membuat SRAM menjadi lebih mahal dan lebih cepat. Sayangnya SRAM membutuhkan biaya produksi yang mahal, sehingga persediaannya juga dalam kapasitas kecil dan hanya dipergunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Selanjutnya EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory, merupakan salah satu jenis RAM yang telah digunakan untuk perangkat yang menggunakan OS Pentium. Selain itu, fungsi RAM jenis ini juga cocok dipasang pada komputer dengan bus yang mencapai 66 MHz. RAM ini banyak digunakan sebab mampu mengganti memori yang ada pada komputer terdahulu, yakni FBM RAM. Mari tapi didrak. Karena bisa menyimpan dan membaca secara bersamaan, maka kecepatan baca tulis pada EDORAM bisa lebih cepat. Yang terakhir yaitu NVRAM, Non-Volatile Random Access Memory, merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVI, BIOS, dan firmware lainnya. Pada perangkat embedded, misalnya router. Pada umumnya, NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai litium dengan GR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Selanjutnya, ciri-ciri RAM yang rusak. Pertama, kinerja pada program komputer. Kedua, komputer atau laptop sering retak sendiri. Ketiga, tiba-tiba layar komputer di screen. Keempat, berbunyi apabila ingin mengganti booting. Kelima, berbunyi apabila mengganti slot. Keenam, pada kipas berbunyi tidak bagus. Tujuh, jika menyalakan HDD LED tetap menyala tetapi tidak dapat booting.
Lalu tidak terdapat suara selain kipas. RAM yang rusak parah mungkin akan terdeteksi oleh CPU dengan bunyi bip error kode. Tapi RAM yang rusaknya di bawah 30 atau kira-kira 30% akan lolos di uji hardware saat booting, tetapi akan error bila digunakan. Dan pada penginstalan atau sering blue screen, biasanya mendadak menginstal software sering gagal.